Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Wulandari dari kelas A219 dengan NIM 1351910090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian eksperimen. Pembuatan video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian. Rancangan penelitian eksperimen atau yang disebut dengan percobaan adalah sebuah rancangan penelitian di mana peneliti dengan sengaja memberikan perlakuan variabel bebas kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan tersebut terhadap variabel yang telah diteliti. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari penelitian eksperimen. Terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel kontrol, variabel manipulasi, dan variabel pengamatan. Yang pertama adalah variabel kontrol, di mana variabel ini adalah inti dari metode eksperimental. Karena variabel ini yang akan melihat apakah ada perubahan atau perbedaan akibat dari perlakuan yang sudah diberikan. Yang kedua adalah variabel manipulasi, di mana variabel ini sengaja dilakukan dalam rancangan penelitian eksperimen berdasarkan ilmiahnya. Variabel manipulasi ini juga melibatkan kelompok perlakuan dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah variabel pengamatan, di mana peneliti harus mengamati apa yang sudah diteliti agar bisa membandingkan perlakuan yang sudah diberikan. Dalam rancangan penelitian eksperimen juga terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat rencana penelitian di mana di dalamnya mencakup sebuah kegiatan. Yang ketiga, melakukan studi literatur untuk memformulasikan hipotesis penelitian sehingga dapat menentukan sebuah variabelnya. Yang keempat, melakukan kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Terdapat 3 jenis atau bentuk penelitian eksperimen. Yang pertama ada pre-eksperimental design, di mana rancangan ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal yang belum sungguh-sungguh terhadap pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Yang pertama adalah studi kasus satu tembakan, di mana terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan. Selanjutnya diobservasi hasilnya, dan di dalam subjek ini disajikan dengan beberapa jenis perlakuan. Yang kedua, satu kelompok diberi pretest hingga post-test, di mana dilakukannya tes dulu sebelum diberi perlakuan. Dengan dilakukannya tes ini, maka hasil perlakuan yang diketahui lebih akurat dengan keadaan sebelumnya. Dan yang ketiga, perbandingan kelompok utuh, di mana terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, yang dibagi menjadi 2. Setengah kelompok diberi perlakuan, yaitu untuk eksperimen, dan setengahnya lagi untuk kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, true experimental design. Rancangan ini digunakan untuk mengontrol semua variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen dengan cara sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok diambil secara random yang terbagi atas rancangan kontrol hanya post-test. Rancangan ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak. Kelompok pertama diberi perlakuan untuk eksperimen, dan kelompok lain tidak diberi perlakuan untuk kontrol. Kemudian rancangan kelompok kontrol, pretest hingga post-test. Terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak, kemudian diberi pretest, untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Dan yang terakhir, rancangan 4 kelompok Solomon. Rancangan ini terdapat 4 kelompok yang dipilih secara acak. 2 kelompok diberi pretest dan 2 kelompok tidak. 1 dari kelompok diberi pretest dan 1 dari kelompok tidak diberi pretest, namun diberi perlakuan eksperimen. Yang ketiga adalah quasi experimental design. Rancangan ini merupakan pengembangan dari true experimental design, di mana true experimental design ini tidak berfungsi sepenuhnya karena sulitnya mendapatkan kelompok kontrol untuk penelitian. Rancangan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah time series design, di mana rancangan ini hanya menggunakan satu kelompok saja dan tidak memerlukan kelompok kontrol. Kelompok ini juga tidak bisa dipilih secara acak.
Dan kelompok ini diberi pretest sebanyak 4 kali untuk mengetahui kejelasan sebelum diberi perlakuan. Dan selanjutnya adalah non-equivalent control group design. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dapat dipilih secara acak. Kelompok ini diberi pretest sebelum diberi perlakuan dan diadakan post-test sesudah diberi perlakuan. Yang terakhir adalah countervailing design, di mana dalam rancangan ini semua kelompok menerima perlakuan dalam urutan yang berbeda-beda dan dipilih secara random. Yang keempat adalah factorial design. Dalam rancangan ini melibatkan 2 atau lebih variabel bebas yang dapat dimanipulasi, sehingga dalam penelitian eksperimental ini membolehkan penyelidikan terhadap variabel tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.